Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast SMK Bakti Praja Adiwarna spesial Ramadan 1443 Hijriah. Nah, hari ini kita telah kedatangan dua tamu spesial, yaitu dua narasumber yang kebetulan nama belakangnya itu sama. Ya, kebetulan. Ini nggak tahu ini kebetulan atau gimana ya. Nah, yang pertama ialah Bapak Husni Mubarok SPD. Eskom. Eskom. Oh iya, Eskom. Saya nggak paham. Tampilannya Ustadz sih ya, jadi nggak kefokus kok ternyata beliau ini sarjana komputer. Dan yang kedua adalah Bapak Syahrul Mubarok SPD. Nah, untuk tema kali ini yaitu generasi Islam. Maksudnya generasi yang Islam itu seperti apa? Nah, di sini di era zaman sekarang ini banyak sekali, mungkin beda ya dari zaman-zaman Bapak ya dulu ya. Betul, waktu zaman sekolah. Zaman sekarang itu seperti dulu itu yang bisa dikatakan tabu itu sekarang ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Dulu itu ada istilah yang namanya gayanya itu alay, terus brutal, pacaran bebas dan pergaulan bebas. Nah, di sini saya ini akan bertanya tentang beberapa untuk meminta solusi ya. Nah, Pak, begini. Bagaimana cara mencetak generasi Islam di era modernisasi atau digital seperti sekarang ini? Nah, Pak Husni Mubarok, gimana? Oke. Baik Pak, yang berkaitan dengan untuk mencetak generasi Islam, Iya. Saat ini memang di era yang modern dan digital, ya, semua informasi itu mudah diterima. Akan tetapi satu hal yang harus ditanamkan pada pemuda di generasi yang saat ini adalah karakter yang wajib harus ada diterapkan. Itu yang pertama dari segi karakternya, karena dari karakter itu nanti akan menumbuhkan sebuah akhlak yang baik, akhlakul karimah. Bagaimanapun pesatnya informasi yang masuk, tapi kalau dia sudah ditanamkan karakter yang baik, sehingga apa yang diterima dari informasi-informasi yang di luar itu bisa difilterisasi oleh dirinya. Iya, minimalisir Paling tidak seperti itu. Iya. Nah, nilai-nilai apa saja yang utama yang ditanamkan ke pemuda di era zaman sekarang ini? Yang pertama tentunya akhlak. Akhlak itu akhlak budi pekerti yang baik. Itu harus diterapkan, itu yang pertama. Kalau akhlaknya sudah bagus, saya rasa mau sebesar apapun era digital itu tidak akan mempengaruhi karena sudah tertanamkan akhlak yang baik pada generasi. Iya. Seperti itu. Ya, berarti seperti hadis Nabi. Iya, betul. Yang artinya kalau nggak salah langsung artinya aja ya. Iya. Saya ini ditutus oleh Allah ke bumi ini semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, itu maksud saya Pak Husni. Aduh, saya jadi kayak Nah, untuk Pak Syahrul sendiri, untuk saat ini apakah pelajar SMK Bakti Praja Adiwarna itu sudah menerapkan nilai-nilai Islami? Ya, di SMK Bakti Praja Adiwarna itu insya Allah ya penuh dengan nilai Islami. Ya, karena kami ya sekolah dengan berbagai kegiatan, khususnya di bulan Ramadan ini ada istilah pesantren Ramadan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya, kurang lebih 1 minggu lagi per hari itu ada 3 kelas. Di sana kita mengajarkan anak untuk sholat duha. Karena apa? Karena sholat duha itu penting sekali untuk orang tua biar rezekinya dipermudah oleh Allah, agar menjadi sebuah kebiasaan. Tidak cukup itu,
Di dalamnya ada tadarus Al-Qur'an ya. Di situ pakai sistem. Jadi kita nggak asal-asalan tadarus. SMK Bakti Praja Adiwarna itu punya Al-Qur'an sendiri. Dalam artian Al-Qur'an yang dibagi-bagi. Satu juz itu dibagi 4 anak. Ada yang gitu ada yang 5 anak. Ntar dapat satu bendel sendiri, satu kali tadarus insya Allah hatam 30 juz. Itu juga usaha kami untuk merubah atau memperbaiki. Ya namanya anak ya zaman sekarang itu kan terkadang kalau tidak dengan kegiatan yang positif itu malah ke arah yang negatif. Dan yang terakhir ya tidak cukup itu, ada tausiah dari guru agama yang ditugaskan pada hari itu. Ya, jadi setiap guru agama yang ditugaskan atau orang yang dipercayai itu ntar membawa tema. Ya ada kalanya mengambil tema tentang puasa, ada kalanya mengambil tema tentang sholat, tentang zakat. Intinya biar anak itu di bulan Ramadan ini mendapatkan asupan rohani. Ya, biar terjaga baik sikap, tanggung jawab dan juga moral. Intinya gitu. Dan insya Allah ya ada absensinya, tertib, disiplin mulai jam 8 selesai jam disiplin 10 juga ya. Iya, itu juga karakter dan kita sudah tanamkan. Oh iya. Nah, untuk menurut jenengan problematika zaman sekarang seperti baru-baru ini yang lagi viral ya, yang kayak kemarin baru terjadi, yaitu seperti perang sarung ya. Perang sarung itu yang kata makan korban sarung untuk perang. Iya, kata saya itu sarung kok buat perang gitu. Itu kan bolak-balik dunia bolak-balik. Ternyata sarungnya itu ada batu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kira-kira penyebabnya apa Pak Ustadz Husni? Menurut saya yang pertama penyebab dari itu ya namanya anak muda itu mudah tersulut emosinya. Biasa dipancing, bahasa orang Tegalnya itu diledek lah, saling ledek. Seperti itu biasanya. Itu awalnya. Kemudian dari mulai seperti itu akhirnya saling ngadu antara satu dengan yang lainnya, cerita ke temannya, kayak lewat media sosial ya. Iya, apalagi yaitu di era digital saat ini, apapun yang kita sampaikan melalui media, pastinya banyak orang yang melihat. Apalagi anak-anak muda, ya. Bahkan tidak sedikit juga yang mau perang saja janjian melalui media sosial. Ini kan, jadi kan unik ya. Iya kan, sengaja sekali. Iya, betul-betul disengaja. Itu salah satu. Tapi begini Pak, menurut saya hal itu bisa ditangani atau ditanggulangi, minimal diminimalisir lah. Itu yang pertama adalah faktor dari orang tua Pak. Itu perlu adanya sebuah orang tua itu memperhatikan anaknya. Gitu. Apalagi anak-anak yang usia memang menginjak usia remaja itu memang butuh perhatian khusus dari orang tua. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya seperti itu. Artinya kita selaku orang tua juga harus memberikan kesempatan ya, pada anak-anak kita. Ada hak dari anak kita, butuh kita bimbing, butuh kita arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Iya, gitu. Berarti kayak memberi kasih sayang. Iya, anak-anak juga butuh seperti itu, bukan hanya sekedar dikasih materi ya, minta uang untuk jajan dikasih, bukan hanya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga butuh perhatian dari orang tua. Jadi tidak jarang anak-anak yang seperti itu ya, saya rasa background ya, latar belakang rumah tangganya ya, keluarganya ya seperti itu, kurang perhatian lah. Kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak. Iya. Mungkin dari Pak Sahrul. Untuk Pak Sahrul gimana? Ya, jadi melihat situasi ya di era yang genting bisa saya katakan, kita ya, saya sendiri melihat dari sudut pandang SMK Bakti Praja Adiwarna itu insya Allah selalu memberikan kegiatan yang positif ke anak. Ya. Karena dengan kegiatan yang positif, anak itu tidak istilahnya ya, kosong kegiatan. Kadang kan kalau anak kosong kegiatan terus dia bingung mau apa. Nah, di dalamnya kita ada istilah bagi-bagi takjil. Insya Allah sebentar lagi kita adakan besok ya, ada acara bagi-bagi takjil. Itu memperkenalkan kepada siswa-siswi SMK Bakti Praja tentang berbagi.
Oh, Karena di dalam bulan puasa ini ya aslinya kita diperkenalkan oleh Allah bagaimana sih rasanya lapar gitu kan, kita merasakan susah nggak ada makanan ya. Jadi kita memperkenalkan ke siswa agar mau berbagi ya, dan insya Allah juga dari ekstra ada, dari OSIS juga ada, dan yang terbaru juga alumni juga ada. Alhamdulillah kita semua di sini itu guyub rukun. Dan per hari ini ya alhamdulillah ya, karena kita banyak kegiatan positifnya, jauhlah insya Allah ya, kita doakan ya, kita doakan amin, semoga anak-anak SMK Bakti Praja Adiwarna tidak sampai ikut dengan perbuatan ataupun perilaku yang negatif, khususnya kayak tadi. Karena ya tadi kalau memang benar untuk kita ya guru agama juga selalu memberikan pesan ya, pertimbangkan dengan matang Mas, karena yang rugi itu bukan kamu saja, tetapi keluarga rugi, masa depan kamu juga rugi, dan seterusnya. Jadi anak itu diperkenalkan untuk mengetahui dampak-dampak negatif saat dia mau melakukan sesuatu. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Husni Mubarak dan Bapak Ustadz Syahrul Mubarak. Saran-saran yang Anda berikan itu sungguh sangat berguna sekali ya untuk perkembangan siswa dan kemajuan sekolah yang kita tempati ini, yaitu SMK Bakti Praja Adiwarna. Demikian podcast SMK Bakti Praja Adiwarna. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Mubarak dan Bapak Husni Mubarak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.